Selamat, selamat malam. Selamat malam, Bu. Ya, mohon Selamat, maaf selamat ya malam, Bu. terlambat sekali, terlambat nih. Ya, tadi di kampus rapat sampai jam berapa ya? Setengah tujuan. Jadi buru-buru, enggak ini ya, ya udahlah. Yang penting bisa ini masih bisa ya. Baik, saya akan melanjutkan minggu lalu sudah kriteria investasi gitu ya. Nah, Excel-nya juga sudah ya. Oke, nah saya akan lanjutkan terkait dengan nanti minggu depan kita latihan menghitung investasi ya, dengan apa namanya, dengan net present value. Masih ingat nggak kemarin minggu lalu net present value? Terus ada apa namanya, net present value, kemudian gross benefit cost ya, kemudian net benefit cost, kemudian ada payback period dan ada internal rate of return ya. Ya, masih ingat atau lupa minggu lalu? Lupa-lupa ingat ya. Oke. Nah, jadi nanti minggu depan lah soalnya butuh waktu agak lama tuh kalau simulasi ya. Oke, saya mau jelaskan dulu terkait apa investasi di bidang saham ya. Jadi tentunya kalau kita berwirausaha itu kita juga harus melakukan investasi ya. Investasinya adalah bidang saham. Sebentar ya, ini dari tadi di telepon. Sebentar lagi Mas. Saya balas dulu. Nah, jadi saya akan share screen. Ada yang sudah berinvestasi di bidang saham di sini? Belum? Ya, jadi gini, eh, investasi di pasar modal Indonesia. Nah, tentunya kita untuk berwirausaha juga melakukan diversifikasi. Jadi, misalnya kita punya uang nih ya, misalnya uang 250 juta misalnya. 100 juta misalnya, atau 150 juta untuk usaha 100 juta, berarti sebagian diinvestasikan ya. Makanya kalau kita belajar di dalam apa accounting ya, kan kemarin juga ada tuh ya. Nah, kita harus memasukkan eh, investasi dalam bentuk sekuritas ya. Kalau kita di dalam neraca tuh ada investasi sekuritas. Selain kita punya usaha, juga ada investasi. Ya, waktu itu kan pernah saya sampaikan motif memegang uang, satu transaksi, dua berjaga-jaga, tiga spekulasi. Nah, ini terkait dengan investasi ya. Nah, apa sih tujuan investasi? Ada yang tahu? Nah, ini adalah materi yang digunakan. Ini tahun 2018 apa 19 ya waktu itu. Kebetulan Urindo bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia untuk membuka galeri investasi ya. Nah, ini salah satunya untuk apa melakukan investasi yaitu dengan eh, apa saham ya. Oke. Nah, jadi ya tujuan investasi itu apa? Tujuan investasi itu sebenarnya agar supaya uang yang kita miliki itu terlindungi dari inflasi, ya kan? Nah, waktu itu kita sudah belajar juga terkait present value dan future value, nilai uang sekarang dan nilai uang yang akan datang, ya. Nah, makanya kita harus juga mengapa? Mengamankan uang yang kita miliki, gitu ya. Nah, jadi agar supaya eh, apa namanya? Aman uang kita. Jadi kalau kita sekarang misalnya 1 juta yang kita miliki saat ini dari tadi banyak orang telepon sebentar ya, biar nggak pada telepon lagi tak tulis di lagi ngajar.
Soalnya ini urusan kampus lagi riweh nih ya. Lagi mau akreditasi. Jadi saya mau cerita juga nih, akreditasi. Kita tuh mau akreditasi apa? Banyak yang mau diakreditasi. Kebidanan baik D3 atau S1 sama profesi. Gitu. Jadi ada dua prodi itu ya kita apa mau akreditasi. Terus ada kesehatan masyarakat yang S1 juga akreditasi. Terus ilmu komputer di ilmu komputer juga akreditasi. Satu lagi institusi universitasnya akreditasi. Jadi lima ini kita menghadapi lima akreditasi. Jadi makanya lagi full benar-benar ya. Jadi apa loadnya baru tinggi. Makanya tiap hari kita menyiapkan itu semuanya ya. Nah, jadi kita kan khususnya untuk universitas pengen menuju akreditasi unggul ya. Mohon doanya juga mudah-mudahan universitas kita bisa masuk ke akreditasi unggul ya. Amin. Karena yang unggul kan baru apa namanya Mars sama keperawatan dan nurse ya. Tiga prodi itu unggul. Diharapkan kita nanti kan Kesmas S1 juga unggul. Nanti kalau udah Kesmas S1 unggul, yang S2-nya MKM juga kita menuju ke unggul. Nah, setelah itu kita mulai menyiapkan mendirikan S3 Kesehatan Masyarakat. Jadi teman-teman nanti kalau udah lulus S2-nya ya tesis ya, makanya siapin tesis lulus S2 bisa lanjut nanti ya ke S3-nya di Urindo lagi ya. Ini kan kita lagi mempersiapkan bikin S3. Oke ya. Nah, oke, saya lanjut kembali ke investasi. Jadi dengan investasi ini itu tentunya akan mengamankan uang kita yang mana kalau 1 juta kita belanja saat ini ya, belanja saat ini bisa 1 troli masih penuh, tapi 5 tahun ke depan 1 juta belum tentu 1 troli penuh ya. Nah untuk itu supaya kita belanjanya 1 juta yang sekarang bisa penuh, nanti 5 tahun lagi juga bisa penuh lagi gitu. Nah itu caranya kita menggunakan investasi ya khususnya investasi di pasar modal ya ini melindungi ya melindungi eh, nilai uang kita agar bisa nilainya tidak turun di masa yang akan datang. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, investor adalah mereka yang selalu berpikir positif ya. Investor percaya bahwa masa depan akan lebih baik. Ya, tanpa kita berpikir positif, tentunya tidak akan terjadi investasi ya. Jadi investasi itu sangat penting ya. Nah, sekarang mengapa kita harus investasi ya? Kemudian berbagai pilihan investasi, ada yuk nabung saham, ada pasar modal Indonesia. Ya, ini yang akan kita sampaikan. Nah, mengapa kita melakukan investasi? Nah, ini gambarannya ya. Nah, pada tahun 2000 ya kita bisa membeli Big Mac 14.500. Di 2016 harganya udah 32.000. Tahun ini sekarang berapa tuh Big Mac harganya? Berapa? Pasti di atas 50.000 ya kan Big Mac-nya. Nah, inilah yang eh, apa menjadi salah satu alternatif kita itu harus melakukan investasi ya. Jadi di sini selama kurun waktu 16 tahun ya kenaikannya dari 14,5 menjadi 32,5, 121%. Ya, bayangin tuh ya. Nah, kalau kita nyimpen uang 14.500 kita simpan di dalam bawah bantal, ya nanti di 2016 kan nilainya juga tetap segitu ya, 14.500. Tetapi nilainya sudah turun, nggak bisa buat beli apa-apa ya. Nah, itu contohnya ya. Terus contoh lagi di sini ya, beras di Pontianak tahun 2011 7.631 per kilo. 2016 udah 13.000. Jadi inilah yang disebut dengan inflasi ya. Terus lagi yang tadi saya bilang nih kita belanja ya dengan 100.000 ya. Itu dulu penuh. Semakin lama 100.000 semakin sedikit ya barang yang kita dapatkan ya. Ini gambarannya. Nah, ini adalah indeks harga konsumen. Yang mana ini kita bisa lihat dari tahun 2005 sampai 2016 trennya selalu meningkat indeks harganya ya. 2006 sampai dengan 2016 ya. Itu inflasi fluktuatif ya, naik turun ya. Tapi pasti ada kenaikan ya, cuman kenaikannya di tahun 2015
ke 16, ini dari 2012 ke 2013 naiknya signifikan ya. Di 2007 ke 2008 juga naiknya inflasi signifikan. Tapi begitu 2014 ke 15 inflasinya mulai turun ya, stabil 2015-16. Nah, itu apa yang terjadi. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ya. Kita lihat ya, ubah pendapatan tetap menjadi investasi jangka panjang untuk melawan inflasi. Jadi, rubahlah ya pendapatan kita itu ya untuk menjadi investasi. Nah, kita lihat eh, ini pendapatan kita kan kenaikannya linear, tetapi harga-harga kenaikannya eksponensial. Nggak ketemu ya kita naiknya gaji kan dikit-dikit gini ya, tapi harga naiknya gini kan nggak ketemu ya. Bagi yang memiliki pendapatan tetap, inflasi adalah bencana. Jumlah yang diterima akan relatif tetap, tetapi harga barang terus melambung tinggi ya. Jadi ini akhirnya terjadinya ya, ini nggak bisa ngejar nih ya, pendapatan nggak bisa ngejar kenaikan harga yang eksponensial ya. Nah, makanya ubah pendapatan tetap menjadi investasi jangka panjang untuk melawan inflasi ya. Jadi berinvestasilah untuk melawan inflasi. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini kita bisa lihat nih ya. Tanam pohon investasi ya. Nah, ini si siapa? Warren Buffett nih ya. Warren Buffett, teman-teman coba cari siapa Warren Buffett ya. Jadi, someone is sitting in the seat today because someone planted a tree long time ago. Nah, ini menurut Warren Buffett. Ada yang tahu nih artinya apa? Coba, yang pintar bahasa Inggris siapa nih? Yang ahli bahasa Inggris. Silahkan pakai Google Translate juga boleh. Siapa bisa nih artinya apa? Apa Mbak Resti? Artinya yang canggih bahasa Inggris apa nih? Coba siapa? Silahkan Saya nggak nggak apa-apa. canggih sih, Bu. Cuma tadi Oh, saya Google aja, Bu ya. ya nggak apa-apa, silahkan. Yang penting sudah mencoba menerjemahkan. Apa tuh? Ya, jadi seseorang bisa duduk Contoh. di apa di seatnya ini nggak di tempat teduh hari ini karena seseorang lain sudah menanam pohon bertahun-tahun yang lalu mungkin, Bu ya. Betul. Jadi kita bisa berteduh ya, berteduh di bawah pohon dengan kondisi nyaman, santai, ya karena sudah menanam sejak dulu gitu. Ini istilahnya sama dengan investasi. Jadi kita bisa menikmati hidup ya dengan aman, dengan nyaman, dikarenakan kita sudah melakukan investasi sejak dulu ya. Jadi investasi itu berpikirnya jangka panjang, bukan jangka pendek ya. Jadi betul sekali ya. Tadi eh, apa translate-nya. Jadi intinya itu. Jadi makanya kita bisa menikmati hidup dengan nyaman ya karena kita melakukan investasi gitu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini terlihat ya. Hmm. Ini perbandingan ya investasi ya, di mana kita bisa lihat terlihat kan nggak kecil-kecil kelihatan nggak nih? Kelihatan ya. Jadi ini ada inflasi kan terjadi sebesar 5,73%. Nah, di antara eh, jenis-jenis investasi ini ya, ini ada satu tabungan, kedua deposito, ketiga emas, keempat obligasi dan ke berapa? Kelima itu ada saham. Jadi ini berbagai pilihan investasi, tabungan, deposito, emas, obligasi dan saham. Kalau inflasi 5,73%. Nah, tabungan itu kan lebih rendah dari inflasi, ya kan? Bunga yang berlakunya ya, atau apa returnnya.
deposito masih lumayan ya, bunganya 7,40%. Ini asumsi di tahun ini ya, tahun 2000 apa 6 sampai 17. Nah, kemudian emas itu kenaikannya 6,75%. Obligasi ya kenaikannya 9%, saham 12,18%. Nah, seandainya kita nih ya, kita berinvestasi di tahun 2006 senilai 100.000, ya kan? Nah, 100.000 ini kalau kita investasikan dalam bentuk tabungan, maka di tahun 2017 itu dana yang 100.000 itu menjadi 129.000. Kemudian, ya, kalau dalam bentuk emas, nih emas yang kuning nih ya, ini menjadi 194.000. Ya. Kalau dalam bentuk deposito menjadi 207.000. Kalau dalam bentuk obligasi 240.000, dalam bentuk saham menjadi 322.000. Nah, ini apa ilustrasi ya, ilustrasi di dalam berinvestasi ya. Nah, memang saham itu lebih besar dibandingkan yang lain, tapi apa? Risikonya juga besar. Ya, istilahnya high risk, high return ya. Kalau kita berinvestasi itu, jika risiko yang tinggi, ya returnnya, tingkat pengembaliannya juga tinggi. Kalau risiko rendah, pengembaliannya juga rendah. Gitu ya. Itu yang digunakan dalam berinvestasi. Nah, kita bisa lihat nih ya. Oke. Nah, pada tahun 2001 ya, kita membeli iPod ya. Dulu, zaman dulu kan ada iPod tuh ya. Jadi musik-musik itu kita bisa dengerin lewat iPod zaman dulu ya. Nah, sekarang udah nggak laku, udah di mana aja udah bisa ya. Zaman dulu sebelum iPod ada Walkman ya kan. Setelah Walkman ada iPod. Terus apa namanya kita udah bisa dengerin musik di HP. Setelah itu ya lama-lama ya udah dengan YouTube aja udah di mana-mana udah bisa gitu ya. Nah, dari situ ya kalau kita membeli iPod di tahun 2001 itu harganya 4,2 juta saat itu ya atau 399 US dollar ya kan. Nah, kemudian kalau kita belikan sahamnya dengan 4,2 juta itu kita nggak beli iPodnya tapi beli sahamnya Apple ya. Kita beli saham Apple itu kita mendapatkan 333 lembar saham ya atau seharga 1,2 dolar per lembar saham ya. Nah, pada saat tahun 2017 ya kan saham Apple itu meningkat harganya ya. Kalau tadi kita uang 4,2 juta kita belikan iPod. Nah, kalau iPod dijual sekarang jadi berapa sih iPod? Mungkin cuma 100.000 laku atau bahkan nggak laku ya orang udah nggak penting itu ya udah nggak usah pakai iPod sekarang. Nah makanya turun kan nilainya ya nilai nilai barang nih harganya jadi turun yang dulu kita beli mahal 4,2 juta sekarang nggak laku atau bahkan paling 100.000 gitu ya. Tapi kalau kita belikan sahamnya Apple sebanyak 333 lembar dengan harga 1,2 US dollar per lembar saham maka di tahun 2017 harga sahamnya udah naik menjadi 144,02 US dollar. Nah, sekarang ini 333 lembar kali 144,02 US dollar ketemulah 47,959 US dollar. 47.000 ya. Nah, dinilai dalam rupiah 623 juta. Nah, mending beli sahamnya Apple daripada beli iPod-nya ya. Beli sahamnya Apple di tahun 2017 kita mendapatkan dana 623 juta seharga Fortuner ya kan? Nah, itu contohnya ya. Nah, ini adalah gambaran ya eh, kenapa kita melakukan investasi. Contoh lagi. Nah, jadi kita berpikirnya jangan jangka pendek ya kalau investasi harus jangka panjang. Contoh lagi nih ya. Ini adalah kita kalau beli motor Tiger nih tahun 93 harganya 8 juta ya kan. Nah, kalau beli sahamnya Astra 500 lembar ya per lembarnya adalah 16.000 per saham ya. Nah, di tahun 2017 ya itu dengan 500 lembar karena harga sahamnya per saham itu 1.013.000 ya.
Nah, sehingga 500 lembar itu menjadi 507 juta, ya kan? Nah, ya, jadi kita di tahun 293 kalau kita beli motornya 8 juta, ya, kita jual di tahun 2017 ya paling berapa ya, 1 jutaan ya eh, motornya. Tapi kalau kita belikan sahamnya, ya saham Astra itu di tahun 2017 menjadi nilainya adalah 507 juta gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Kenaikannya lumayan ya. Oke, lanjutkan. Nah, keuntungan saham. Jadi sebenarnya keuntungan saham itu selain kita mendapatkan harga yang naik tadi dari 8 juta menjadi 507 juta, kemudian dari berapa nih? Dari 4,2 juta menjadi 623 juta, itu kita mendapatkan apa? Capital gain, ya. Jadi selisih harga itu merupakan capital gain, ya. Selisih harga jual dan harga beli itu namanya capital gain, ya. Nah, kemudian ya, keuntungan yang lain selain mendapatkan selisih harga tersebut, ya, tentunya adalah mendapatkan dividen, ya. Dividen itu merupakan corporate action, ya. Ya, jadi dividen itu pembagian keuntungan perusahaan. Jadi kalau kita tadi membeli sahamnya Astra, ya, nah, kita menjadi pemilik Astra juga dong, ya kan? Yang mana nanti meskipun kita punya satu lot, 100 lembar aja, ya. Nah, kita juga menjadi owner karena kita punya saham. Selama kita memiliki sahamnya, ya kita pemilik perusahaan tersebut, ya. Meskipun share-nya sedikit, ya. Nah, jadi tentunya dalam 1 tahun nanti kita akan memperoleh dividen atau pembagian keuntungan perusahaan sesuai kontribusi saham kita, ya. Jadi begitu. Jadi keuntungan saham itu selain kita mendapatkan capital gain, kemudian kita mendapatkan dividen, ya. Dividennya yaitu keuntungan perusahaan selama 1 tahun akan dibagikan kepada para pemegang saham. Kemudian bonus share ya. Nah, sering-sering juga ya di akhir tahun kan RUPS rapat umum pemegang saham ya, selain membagi dividen juga memberikan bonus kepemilikan saham ya, atau melakukan stock split ya. Ini corporate action. Stock split itu pemecahan saham ya. Nah, contohnya waktu itu saham Bank BRI kita misalnya punya satu lot. Satu lot kan 100 lembar ya. 100 lembar itu satu lot, harga sahamnya BRI satu lembar harganya 6.000, ya kan? Kemudian ya BRI melakukan stock split ya. Nah, dengan melakukan stock split, saham itu dipecah menjadi dua. Yang tadinya harganya 6.000 menjadi 3.000, ya kan? Sehingga jumlah lembar saham yang kita miliki yang tadinya 100 menjadi 200. Begitu ya. Nah, itu namanya stock split ya. Nah, kemudian RUPS ya, Rapat Umum Pemegang Saham. Ya, itu tadi kita selalu diundang untuk RUPS. Biasanya RUPS itu dilakukan di hotel ya, kita dijamu dengan makan, kemudian kita mendapat laporan ya dari neraca, laporan laba rugi dan pembagian saham itu ya. Nah, ini adalah gambaran keuntungan saham. Kemudian selanjutnya ini pertumbuhan saham. Nah, jadi ya kalau kita tahu saham Unilever ya kan, tahu kan Unilever produknya apa aja Unilever? Unilever punya produk apa aja? Sampo, Bu. Terus apa lagi? Sabun. Banyak, Bu. Ya, pokoknya produk dari kita bangun tidur sampai mau tidur pasti pakai Unilever ya, bener nggak? Betul, Bu. Ya, jadi itu saham Unilever itu saham yang masuk daftar blue chip ya, masuk daftar top 10 ya. Nah, karena yaitu menjadi kebutuhan ya, kebutuhan semua manusia dari bangun tidur sampai mau tidur tuh semua menggunakan tentunya mempunyai prospek yang bagus ya kan. Tetapi kemarin sempat kesandung ya, kesandung apa? Ya, kesandung masalah produk Unilever adalah
produknya Israel sehingga sempat turun sahamnya. Tapi akhirnya balik lagi, udah kembali normal lagi gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi sementara ya pada saat harganya turun, orang yang sudah punya saham banyak berlembar-lembar ya 1 juta lembar ya udah was-was juga ya. Tapi kita harus berpikirnya jangka panjang pasti nanti akan naik ya. Akhirnya naik lagi kan kembali lagi ya. Jadi ya apa namanya harga saham pada saat IPO itu inisial public offering, jadi Unilever ya. Inisial public offering itu adalah penawaran saham perdana ya. Pada saat menawarkan saham perdana Unilever di tahun 82 ya 1982 di mana dia menyebarkan ya, menjual atau mengeluarkan, menerbitkan sahamnya sebanyak 9,2 juta lembar saham yang diterbitkan dengan harga penawaran 3.175 per lembar saham ya. Jadi eh, dia menerbitkan 9,2 juta lembar. Harga penawarannya adalah 3.175 per lembar saham. Sehingga ya 3.175 kali 9,2 juta kapitalisasi pasarnya dari saham tersebut adalah 29,21 miliar. Begitu tahun 2017, harga sahamnya naik menjadi 48.800. Berarti kapitalisasi sahamnya menjadi 372 triliun yang tadinya 29,21 miliar di tahun 2017 kapitalisasinya menjadi 372 triliun. Naik ya, naik selama 34 tahun naik 2.200 kali ya. Nah, ini gambarannya. Oke ya. Nah, inilah himbauan yuk nabung saham ya. Yuk kita berinvestasi saham. Oke ya. Nah, ini contohnya saham BRI, Bank Rakyat Indonesia. Nah, kita menabung rutin sebesar 500 per bulan untuk apa? Untuk investasi saham atau nabung sahamnya BRI. Atau kita langsung investasi 60 juta untuk saham BRI selama 11 tahun. Nah, dengan begitu ya, dengan uang 60 juta tadi ya, atau 500.000 per bulan ya, selama ya 60 juta nih ya. 60 juta itu kalau biru ini saham, kalau merah deposito. Nah, kita depositokan deh uang yang 60 juta itu. Kita depositokan selama berapa tahun nih? 11 tahun dari 2005 sampai 2016. Dengan bunga deposito, uang yang 60 juta tadi di 2016 menjadi 105 juta. Tetapi dengan kita melakukan investasi sahamnya BRI, nabung saham BRI, di tahun 2005 sebesar 60 juta, di tahun 2016 sudah menjadi 294 juta. Cuman ini memang naik turun ya, naik turun, naik turun. Nah, kita kalau udah turun udah ketar-ketir nih, udah was-was apalagi di sini nih turun. Ini naik, turun lagi drastis dari naik tinggi turun. Ini udah deg-degan aja gitu kan. Tapi trennya tetap naik meskipun fluktuatif atau disebut dengan volatile, ya tetap aja trennya meningkat, ya kan? Trennya meningkat. Nah, inilah namanya analisis teknikal ya. Kita menganalisis secara teknikal. Ini namanya analisis teknikal ya. Kita melihat trennya ya, histori dan trennya. Itu analisis teknikal. Beda nanti ada analisis fundamental juga ya. Nanti kita belajar juga ya. Ini adalah gambarannya ya. Oke ya. Jadi inilah ilustrasi kalau kita deposito antara deposito dengan saham. Lanjut. Nah, ini saham Unilever tadi ya. Kita menabung 500.000 per bulan atau 60 juta dalam 11 tahun. Nah, di sini 60 juta kalau sahamnya tadi deposito 105 juta ya. Tapi dengan kita saham Unilever ini selama 11 tahun menjadi 341 juta. Naiknya signifikan banget gitu ya. Nah, ini gambarannya ya. Oke. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya terkait investasi di bidang saham? Perbandingan dengan apa tabungan dengan deposito ya tadi dengan gold emas ya. Nah, ini gambarnya. Cuman resikonya juga ada. Resikonya yaitu tadi
fluktuatif gini, naik turun gini. Ya, kalau udah turun gini kita bingung, tapi kalau udah naik ya happy. Turun lagi bingung lagi ya. Ya gini ya. Memang kondisinya gini, begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Apakah sedikit memahami tentang saham? Apakah ada yang sudah berinvestasi saham di sini? Mas Okto, apakah investasi saham juga? Belum, Bu. Oh, belum. Nah, Iya. Jadi itu apa saham itu sebenarnya lifestyle-nya anak-anak sekarang nih. Anak-anak hmm. mahasiswa, ya mahasiswa yang anak-anak masih usia 20 ya. Usia 18, 20 ya sampai 25 sampai 30 nih trennya anak lifestyle-nya anak-anak sekarang tuh investasi saham ini. Ikut trading tapi sering kalah. Ya, jangan trading dong. Trading Iya, itu, trading itu lebih ke agak sedikit gambling ya, karena kalau trading itu kita beli, ya beli terus jual, beli jual gitu kan, itu persis. trading. Hmm. Ya, jangan trading, tapi investasi aja, investasi saham. Jadi investasi saat ini ditunggulah 5 tahun, 10 tahun gitu, pasti naiknya akan melebihi dari deposito itu dan bisa mengejar inflasi lah, insya Allah gitu. Itu gambarannya. Itu Izin aman, bertanya, Bu, Bu. ya. Tipsnya, Bu. Ya, Izin bertanya, Bu. Kalau yang sekarang kan emas naik turun ya, Bu ya. Entah karena yang apa tuh perang yang itu? dunia. Emas, Bu, emas. Oh iya Emas. benar. Heeh. Oh ya, sekarang kan kemarin lumayan drastis ya. Kalau ibu-ibu mah pencinta investasi emas ya, Bu ya. Karena Iya, bisa selain bisa investasi kan bisa mempercantik diri ya, Bu ya, kalau wanita, ya, karena betul kita kan betul. nggak paham tentang saham-saham kayak gitu, nggak begitu paham ya, Bu. Terus karena memang Heeh. kalau emas itu kan sifatnya kita megang bendanya gitu dan emang ada. Terus pendapat Iya. ibu Leb- untuk Lebih investasi lebih nyaman bagusnya lebih nyaman lebih menawan emas ya karena lebih nyata gitu, Bu. karena bisa pegang ya nyata nggak apa-apa sih. Iya. Jadi emas juga boleh nggak apa-apa. Memang ya sama naik turun. Cuman memang margin apa tuh namanya returnnya atau hasilnya lebih banyak saham dibandingkan emas memang gitu ya. Kalau emas sih memang kita pegang. Kalau sakit kita juga yang ada kepay namanya ya. Nah, apa? Itu juga kita pun kalau butuh sewaktu-waktu bisa langsung dijual juga gitu. Misalnya hari ini kita mau uangkan, cairkan bisa dalam kalau dulu 2 hari, sekarang kayaknya 1 hari sudah bisa cair gitu. Gampang uangnya. Saya sendiri kalau kita masih takut berinvestasi, misalnya apa namanya melakukan transaksi sendiri, kita reksadana aja gitu. Jadi kita beli reksadananya. Saya sih ngalami ya, saya eh, ada beli sendiri ya, jadi investasi di saham, pakai bibit kan kita ini sendiri ya, ini beli sahamnya ini, sahamnya ini. Nah, tapi didiemin aja kita, nabung aja per bulan berapa berapa, diemin aja. Lama-lama naik nggak terasa juga gitu. Termasuk saya juga investasi apa reksadana. Reksadana juga saya. Jadi kalau kita masih takut reksadana aja, karena reksadana itu ada manajer investasinya. Nanti akan dikelola oleh manajer investasi. Saya lumayan sih dapat reksadana, ya tambahannya lumayan lah gitu ya, gitu. Dan itu kan bukan kalau kita mau riba, bukan karena kalau itu bukan bunga, tapi itu bagi hasil. Karena kita memiliki sahamnya perusahaan tersebut, berarti bagi hasil. Nah, tipsnya juga agar supaya kita apa namanya yakin dengan perusahaan ini kondisinya baik apa buruk sih. Nah, kita harus paham analisis fundamental ya dari laporan keuangannya gitu ya. Nah, nanti juga saya kasih deh bagaimana melakukan analisis fundamental. Lihat laporan keuangannya dengan analisa rasio, kinerjanya seperti apa. Tapi bisa juga ya kalau kita mau cari simpelnya, kita lihat saham yang ada di tengah
10, 10 teratas. Nah, kita tinggal ini aja nyari di Google saham yang masuk top 10 atau 10 teratas sekarang apa aja, atau saham blue chip apa aja. Nanti muncul ya apa nama nama perusahaannya dan kode sahamnya. Itu kayak gitu. Begitu. Nah, ada lagi yang bertanya? Ada? Ada pertanyaan? Nanti saya share materinya tadi ya, bisa dibaca-baca, bisa membandingkan juga gitu ya. Ya, kalau takut sih udah reksadana aja. Itu lebih lebih apa? Lebih safe lah ya, bisa diuangkan juga. Jadi nanti kita terdaftar di KSEI ya, KSEI. Jadi ada tuh penjamin penjamin apa emiten ya sebagai perusahaan-perusahaan yang menjamin investasi kita. Dan itu juga eh, apa semuanya dilindungi sih ya. Jadi ada itu kalau penjaminnya ada gitu ya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau obligasi, Bu? Nah, obligasi surat utang ya. Nah, sekarang kan menerbitkan obligasi banyak nih. Ada Sukuk, ada Ori, ada FR, ada SR, banyak banget ya. Seri-serinya banyak sekali ya obligasi. Kalau obligasi itu apa tidak begitu beresiko ya. Kalau mau yang nyaman ya obligasi itu nyaman juga. Returnnya atau kita mendapatkan bunga itu bisa per bulan ya, bisa per bulan. Dan misalnya jangka waktunya lama, ada yang 6 tahun, ada 10 tahun, bahkan ada yang 25 tahun jangka waktunya obligasi. Ya. Semakin lama Ya. jangkanya, bunganya semakin tinggi kalau obligasi begitu. Nah, macamnya banyak. Ya, kalau mau yang syariah ada obligasi satu sukuk itu. Nah, begitu ya. Begitu Mas Okto. Iya, Bu. Kemarin kebetulan Mm-mm. sama teman hitung, dia dia Mm-mm. pecah-pecah ya, Bu, ya, di BRI gitu. 1 M Uh-uh. gitu dia dapat sebulan 5 Mm. juta Itu obligasi atau obligasi. iya lumayan kan? Lumayan. Seandainya punya modal Iya, 3 M, Bu, ya, bisa 15 juta tanpa kerja ya. iya betul kan? Dokter Vini senyum-senyum kayaknya udah obligasi nih. Iya makanya dia sudah investasi di obligasi sukuk ya. Iya banyak tuh. Bu, mau tanya, Iya. eh, kalau misalnya kita beli terus kita lagi fase turun nih Bu, kapan waktu tepat kita buat jual lagi gitu Bu? Saya Untuk mm-mm. eh, Misalnya emas atau apa? Atau apa ya? Saya lupa deh. Saham mungkin. saham? Mm-mm. Kan saham itu naik turun tuh Bu. Waktu Iya. turun kan pasti kita deg-degan tuh. Kapan kita jualnya? Karena nggak tahu nih dia akan naik lagi kah? Apa kita tungguin aja? Tapi makin hari Heeh. tuh makin turun aja gitu Bu. Ya, iya. Bikin khawatir ya. Kalau Jadi khawatir, khawatir. ya kalau merasa khawatir begitu naik jual. Masalahnya kok nggak naik-naik, turun lagi, turun lagi, turun Ya lagi. berarti harus sabar tuh, harus Latihan sabar. latihan kesabaran, Bu. Iya, karena investasi itu jangka panjang, 10 tahun sampai 15 tahun bahkan 20 tahun gitu. Nggak usah dilihat-lihat kali ya Bu ya, biar Iya, makanya nggak usah lihat-lihat malah stres ntar. Diemin aja ntar kan naik trennya. Kayak tadi Betul. itu gambarnya, naik turun naik turun. Jadi kalau kita liatin naik turunnya malah stres, udah diemin aja tahu-tahu naik. Saya juga punya saya diemin aja tahu-tahu udah naik gitu aja. Nggak Hmm. terasa. Kadang memang dulu saya sering liatin, waduh turun. Udah biarin ini sekarang saya lupa nggak pernah tak lihat-lihat, udah naik nggak taunya. Gitu. oke oke. Makasih Bu. Iya iya betul. Sama-sama. Tuh mirip orang beli Bitcoin dulu yang murah meriah ya. Iya Sekarang udah kaya Bitcoin. raya ya. Iya. Tapi sekarang ya itu Bitcoin tuh saya pernah juga sempat waktu itu investasi Bitcoin, nggak gede sih dikit ya. Terus untungnya ya habis itu saya jual harganya naik gitu ya. Ya sudah terlanjur apa nggak apa saya waktu itu buru-buru jual karena isunya Bitcoin nanti belum ada izin dari pemerintah secara resmi apa gitu kan.
Ini kan cryptocurrency ya, cryptocurrency itu memang masih berisiko saat ini, masih underlying-nya atau penjaminnya belum jelas gitu. Makanya nanti dulu lah gitu ya. Jadi akhirnya ya udah saya jual dulu aja. Tapi ya waktu itu saya jual masih untung dikit lah, nggak banyak gitu. Tapi setelah itu ternyata naiknya tinggi itu. Ya udah memang belum rezeki nggak apa-apa. Yang penting udah untung nggak rugi gitu aja. Gitu ya Mas Okto ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, inilah gambaran-gambaran investasi ya. Cukup? Kira-kira mau berinvestasi kah? Siap-siap. Ya, pokoknya kalau kita nanti ya kita persiapkan pensiun sejak dini ya. Bisa uang investasi itu kita mumpung masih punya pendapatan berinvestasilah dari sekarang. Nanti begitu menjelang pensiun, jangan pas mau pensiun, tapi menjelang pensiun bisa kita ambil, kita pakai untuk berwira swasta gitu. Ibu, Ya, izin Bu. iya. Kalau Gimana Mas? Ibu, Ya, kalau saran Ibu, investasi yang direkomendasikan paling mungkin dengan modal yang pas-pasan itu apa, Bu? reksadana aman ya. Reksadana lumayan kok. Yang kita nggak terlalu mikir beresiko. Saya sekarang reksadana juga gitu. Oke. Cari reksadana banyak, banyak kok di, di apa di bank-bank juga banyak yang buka gitu, yang bisa beli reksadana. Perusahaan-perusahaan sekuritas juga banyak, tapi yang resmi ya, jangan yang abal-abal. Kan ada tuh terdaftar perusahaan apa? Perusahaan sekuritasnya juga harus eh, ada izinnya, kita harus lihat tuh. Dicek di OJK aja gitu. Hmm. Gitu ya. Pasti eh, lumayan lah gitu kalau kita pas-pasan. Saya juga pas-pasan. Dana pas-pasan yang aman reksadana aja. Kita nggak usah Oke. mikir, ya udah diatur oleh manajer investasinya. Tinggal kita nikmati nanti. Oh, udah setahun segini, alhamdulillah. Saya itu. Oke. Ada bisa berbagi pengalaman, Bu, simulasi profit. Itu kenapa? Bisa berbagi pengalaman, Bu, sedikit simulasi profit Heeh, ya kenapa? Mm-mm. reksadana. Masih Reksadana. benar-benar awam Iya, soalnya. Iya. iya, iya. Jadi saya sih investasi nggak banyak ya. Saya coba iseng ya. Waktu itu saya investasi sebesar reksadana nih ya, 20 juta. Dalam jangka waktu belum nyampe 1 tahun, itu udah nambah 1 juta. Coba kalau dibungakan di bank, nggak nyampe. Iya. Nah, udah saya tambahin lagi, saya tambah-tambah terus. Ya, dikit-dikit tambahin, tambahin gitu. Misalnya tambah 15 juta lagi, tambah 5 juta, kadang-kadang tambah 10 juta. Ya, tergantung kita. Itu aja. Nanti lama-lama bertambah. Jadi investasi saham itu juga lumayan. Saya ingat orang tua saya, waktu itu orang tua saya kan di kerja di perusahaan ya, almarhum bapak saya di PT Sari Husada itu yang produksi susu SGM ya, tahu kan semua SGM. Itu dulu grupnya Kimia Farma. Nah, dulu level tertentu itu bisa membeli saham. Nah, bapak saya beli sahamnya tuh. Waktu itu beli sahamnya sekitar kalau nggak salah 20-an juta. Tahun berapa saya udah lupa tuh ya. Tahun berapa ya? Lupa saya pokoknya. Terus habis itu eh, Jogja kan orang tua saya kan Jogja. Gempa bumi ya. Gempa bumi di Jogja akhirnya ada orang jual banyak yang jual rumah lah ya. Ya kondisinya agak retak-retak gitu ya. Akhirnya bapak saya mencoba beli itu dengan mengambil saham ya. Sahamnya diambil lah diuangkan.
Yang tadinya 20 juta, tahu-tahu sahamnya udah hampir 300 juta itu, 290-an gitu. Itu dalam jangka waktu berapa tahun ya? 15 atau 20 tahun. Bisa buat beli rumah akhirnya. Iya kan? Nah, itu gambarannya. Kalau kita simpen dalam bentuk tabungan, nggak nyampe itu. Iya, kepotong Ya, malah. iya. Bisa beli rumah jadinya. Zaman dulu Buat ya. itu ya. Mm-mm. Terus ibu saya juga beli saham waktu itu, apa ya? Jadi di Merapi View itu kan tempat golf ya. Bu saya beli sahamnya berapa ya waktu itu? 15 juta kalau nggak salah. Udah lama juga. Terus berapa tahun kemudian dijual itu sudah menjadi tapi nggak lama itu cuman beberapa tahun. Sudah menjadi hampir 60 juta sih waktu itu ingat. Nah, kan lumayan tuh. Hmm. Nah, dapat bagus lah ya. Nah, ya itulah gambarannya. Itu saham-saham sih ya. Ya, Investasi di satu saham gitu. Nah, itu gambarannya aja. Gitu ya, Mas Okto. Tapi kalau mau nyaman, aman, boleh obligasi. Ya, antara obligasi sama reksadana itu aja lah. Kalau mau hmm. ini. Atau investasi boleh, tapi mikirnya jangan jangka pendek lah, jangka panjang gitu. 10 tahun, 20 tahun gitu. Itu Mas Okto. Oke Ibu, terima kasih. Ya, akhirnya mau investasi kan ini Mas Okto. Iya, Sayang semoga uangnya, ya. uang, sayang uangnya berjamur nanti. Siap, semangat. Izin Bu, berarti ada resiko misalkan hangus nggak Bu uangnya gitu kalau misalnya perusahaannya ada apa-apa gitu Bu. Eh, ada sih penjaminnya, KSEI itu. Ada penjaminnya. Ya, ada yang menjamin KSEI. Jadi ada apa namanya penggantian gitu. Cuman kalau bisa ya kita jangan jangan milih perusahaan yang ini ya tuh prosesnya juga ribet sih. Nah jangan milih perusahaan yang ini yang nggak bagus. Carilah yang stabil-stabil kayak Bank BRI gitu. Tuh lumayan tuh. Terus terakhir Astra itu lumayan. Unilever. Cuman Unilever hal sahamnya sekarang tuh Hmm. BCA tuh masih bagus-bagus semua. Itu lihat Iya. aja di blue chip gitu ya, saham blue chip nanti perusahaannya mana aja muncul. Itu yang kita pilih itu aja. Begitu. Namanya izin namanya apa Bu tadi Bu? Blue chip. Pak, iya, blue chip. Coba sedikit saham blue chip gitu. Ntar Iya, saham iya. top 10 gitu. Boleh. Bu Nine nih langsung mau pasang nih. Nanti coba belum nyari saham apa aja. Hah? Ya tinggal pilih aja nanti. Cari harga sahamnya berapa. Tapi lewat perusahaan sekuritas aja atau lewat ini, lewat Bibit, aplikasi Bibit juga ada. Tuh bisa. Saya punya juga lewat Bibit juga ada. Terus reksadana juga ada. Ya, diversifikasi gitu ya, saham. Emas juga saya investasi. Gitulah. Jadi itu diversifikasi. Sewaktu-waktu apa kita butuh bisa. Karena saya pernah kan cerita kan, saya pernah berwira swasta, ya sampai sekarang masih sih ya. Pada saat itu kita kehabisan sama sekali rugi. Dari mana ini? Ya saya jual emas saya. Saya pernah gadein emas saya, jual emas saya. Kemarin COVID itu juga saya jual emas saya bisa hidup 2 tahun lah ya, lumayan untuk usaha, nutupin usaha lumayan ya. Tahun pertama COVID saya jual emas saya, udah bisa. Tahun kedua COVID lah, masih COVID saya jual lagi ya udah, itu nabung emas lumayan lah. Tuh. Itu jadi macam-macam kita ya emas ya apa obligasi misalnya sama reksadana gitu. Nah, itu ya untuk kita masa depan lah gitu ya. Selain kita juga punya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, ya, tabungan pensiun semuanya. Saya juga ada tabungan pensiun saya. Saya tetap nabung untuk pensiun berapa itu. Jadi
kita semuanya gitu. Itu untuk kita nanti di masa tua nanti happy, nyaman kita masih punya gitu ya. Gitulah gambarannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, izin tanya, Bu. Ya, silahkan Mbak Margareta. Tadi sempat menyinggung tentang Bitcoin ya, Bu. Kurang aman tadi disampaikan ya, Bu ya. Berarti Bitcoin kayak belum. kayak sekarang lagi musim kripto, Bu. Jadi Ya, kripto itu juga cryptocurrency. lebih aman ya, Bu ya. Ya, cryptocurrency itu kan salah satunya Bitcoin ya. Awalnya dulu kan Bitcoin ya. Sekarang udah Iya. macam-macam. Cuman saya sih belum rekomendasi ya kalau itu karena itu resikonya betul-betul tinggi gitu. Tapi returnnya ya juga memang tinggi gitu. Cuman saya nggak begitu berani karena saya tipenya masih moderat. Kan ada nu tipe-tipe investor ya, moderat ya atau apa kita berani take risk ya atau risk averter kita takut risiko. Nah, gitu. Tipe nanti ada kuesionernya kita suruh ngisi. Kita tipe investor yang seperti apa. Nah, saya sih masih moderat. Jadi bukan yang berani take risk ya gitu. Nah, itu risikonya memang tinggi kalau cryptocurrency. Gitu, Mbak Margareta. Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi. Investasinya selain itu juga kita investasi dalam bidang usaha berwira swasta. Itu alternatif-alternatif gitu ya. Cuman kalau wira swasta ya butuh effort, butuh kita involve di situ untuk benar-benar apa melakukan secara operasional gitu ya. Beda dengan kalau kita investasi saham. Nah, gitu kita kan cuman apa sih nggak begitu kita banyak beraktivitas ya untuk melaksanakan secara operasional gitu. Gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, kalau nggak ada silahkan di screenshot siapa yang mau screenshot. Siapa screenshot? Silahkan. Bu Puji atau dibantu Bu? Oke, silakan teman-teman bisa nyalain kamera bagi yang bisa Senyum semuanya. saya bantu. Oke, yang pertama ya. Satu, dua, tiga. Oke, bentar. Yang kedua, eh, cuma ada yang kedua. Oh, pertama doang. Oke, Ya, oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf ya tadi terlambat ya. Saya kebetulan juga tadi jam pertama ada sih ngajar di Mars ya. Kosong juga karena tadi rapatnya berkepanjangan. Ya, baik. Itu saja. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat ya. Mudah-mudahan tidur nyenyak ya. Besok bangun seger lagi, kuliah lagi. Bener kan? Besok kuliah pagi-pagi. Ya, Bu. Ya, baik ya. Salam sehat untuk kita semuanya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, kasih. sama-sama. Izin live ya.